Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you today? Okay. Before study today, let's say basmalah together, yes. Bismillahirrahmanirrahim. And then you can prepare your book and then your pencil. You can open page 16 unit 2 ya, teknologi and tools. Alat-alat teknologi ya. Di unit 2, di situ ada how do you people solve problems. Kalian bisa buka di halaman 16 di buku kalian. Nah, di situ ada beberapa gambar, terus di atasnya ada jawaban. Kalian bisa memilih beberapa alat-alat yang ada di bawahnya itu namanya apa. Nah, biasanya orang-orang itu suka mendesain sesuatu benda yang menarik untuk dirinya, untuk digunakan sebagai fungsi tertentu ya. Itu berupa alat, berupa benda dipakai orang, atau alat untuk sesuatu yang berguna dan lain sebagainya. Nah, di yang poin 1, look and label the object, di situ disuruh mengisi jawaban. Untuk yang gambar pertama itu ada gambar seperti kain, itu namanya apa? Itu biasa dipakai untuk orang-orang pada musim dingin ya. Jawabannya yaitu scarf. Terus gambar yang kedua itu ada alat pulley. Terus and picture number 3 itu solves. Terus and then next yaitu itu seperti paku tapi dia ada kayak apa namanya, ringnya ya, screw namanya. Terus yang selanjutnya, nah itu adalah waycon, dan next itu adalah earmuffs. Itu juga bisa digunakan di telinga ketika musim dingin juga ya. Ini tuh berpasangan dengan scarf itu ya. Kalian bisa tulis jawabannya di buku paket kalian. Oke, kita lanjut next. Masih di halaman kalian bisa buka di halaman 17 page 17. Itu kan adalah lesson 1, how do people design new things. Nah, bagaimana orang-orang itu biasanya mendesain sesuatu yang baru. Nah, itu disuruh membaca read and cycle to true or false ya. A problem and a goals. Engineers think about a problem that they need to solve. Then they set a goal to find a solution to the problems. A goal is something you want to do. Chester Greenwood lived a long time ago in Maine. Chester had a problem. His ears got very cold in the winter. He set a goal. He wanted to find a way to keep his ear warm. Nah, biasanya para ilmuwan atau para insinyur itu memikirkan masalah yang harus dipecahkan. Kemudian itu mereka menetapkan sebuah tujuan untuk menemukan atau mencari solusi dari masalah tersebut ya. Tujuannya untuk apa? Tujuan itu adalah, tujuan sendiri itu pengertiannya adalah sesuatu yang ingin dilakukan ya, sesuatu yang ingin kamu capai. Nah, itu tujuannya. Ada seorang ilmuwan bernama Chester Greenwood itu hidup sudah lama sekali di Maine. Terus Chester itu mempunyai masalah. Masalahnya pada telinganya itu menjadi dingin. Jadi dia itu menetapkan sebuah tujuan, dia itu ingin menemukan cara menghangatkan telinganya ya, ke telinga ketika musim dingin.
Biasanya di luar negeri itu banyak sekali ya orang-orang memakai pelindung telinga, dan biasanya taruh di leher untuk menghangatkan tubuh mereka ketika musim dingin datang. Nah, sekarang di bawahnya itu ada soal nomor 1 sampai nomor 3, exercise for number 1 until number 3. For number 1, agents find a solution before they set a goal. Nah, di situ termasuk ada di bacaan enggak ya? Jawabannya adalah para ilmuwan itu menemukan solusi sebelum mereka mencapai tujuannya. Jawabannya betul. Jawabannya itu false ya. Jawabannya salah. Terus yang number 2, agents set goals to solve problem. Oke, jawabannya yaitu betul. Nah, true. Terus number 3, Chester wanted to invent something to keep his hands warm, yaitu jawabannya false. Oke, next. Untuk page 19 itu ada poin yang kelima, read and match the materials that keep your ear warm. Choose material, disuruh melihat dan disuruh membaca dan disuruh mencentangi. Nanti di bawah gambarnya itu ada centang. Nah, di situ ada engineer choose material to make new things. A material is what something is made of. Materials can be very different. Some materials are soft, other materials are hard, some materials are light, other materials are heavy. Di bawahnya itu ada sebuah gambar. Yang pertama itu ada cotton, terus cardboard, terus fleece, rubber. Kita lihat untuk yang berwarna kuning di bacaan itu untuk material itu bahan-bahannya. Nah, soft itu halus, hard itu keras, dan light itu penerangan. Heavy itu bisa diartikan dengan padat ya. Nah, untuk yang gambar pertama yang termasuk lembut, keras, padat, itu kalian bisa melingkari ya. Jadi material to keep your ears warm, berarti bahan-bahan untuk menghangatkan telingamu ya. Yang pertama cotton kalian bisa centang, terus gambar kedua juga kalian bisa centang, dan gambar ketiga kalian juga bisa centang. Gambar keempat tidak usah dicentang. Untuk selanjutnya yang ada di bawahnya poin yang number 6, read and circle the best material for each item. Disuruh melingkari yang paling baik ya. Oke, Ustadzah nomor 1, what is the best material for making a raincoat? Di sini jawabannya adalah rubber. Okay, and next number 2, what is the best material for making a pair of shoes for summer? Okay, the answer is cotton. And next number 3, what is the best material for making a hat for skiing in the winter? Okay, the answer is fleece. Oke, kalian bisa isi jawabannya, bisa dilingkari aja ya. Dan next untuk page 20. Nah, poin 8 itu ada read and write headband or ear flap to label the parts of the picture. Bawahnya itu ada gambar, itu pelindung telinga untuk menghangatkan telinga ya. Record and share. Di situ engineers record what they have done. They write about their design. They draw and label their designs too. Recording helps them remember what they have done. Sometimes engineers share what they have do with others. Hanya ada 2 pertanyaan, fungsinya yang berada di telinga sama yang atasnya itu namanya apa ya. Oke, kita jawab bersama-sama. Yang atas sendiri itu yang melengkung itu namanya headband. Terus yang terakhir itu ear flap ya. Jadi jawabannya headband sama ear flap. Kalian bisa write your answer on your book, yes. Oke, next page 21.
to lesson to how do we use tools and machines. For point 1, look at the picture of the tree house and cycle the tools you think helped to build it. Ada sebuah bangunan rumah pohon. Nah, kalian disuruh memilih beberapa gambar yang digunakan untuk membangun rumah pohon tersebut ya. Nah, yang pertama kalian menggunakan gergaji atau saw, terus cray, terus yang terakhir yaitu pulley. Kalian bisa isi jawabannya 3 itu ya. Oke, next. Page 22, ada point 3, read, look, and label the picture. Jawabannya ada pulley sama inclined plane. Simple machines, there are many different kinds of tool and machines. Levers and wedges are simple machines. Pulleys and inclined planes are simple machines too. Pulleys move an object up, down, or sideways. An inclined plane is flat, it is higher at one end than at the other. An inclined plane makes it easier to move things. Nah, untuk lever itu artinya tuas, terus wedges itu pasak, terus pulleys itu katrol ya. Inclined plane itu bidang miring. Nah, untuk yang jawaban ada yang miring-miringnya itu namanya bidang miring atau inclined plane ya. Terus yang terakhir itu pulley. Kalian bisa tulis jawabannya di buku kalian. Nah, untuk di halaman 22 yang 6.4 atau look and match the text to the correct machines. Kalian bisa move a heavy box, itu termasuk yang inclined plane atau trolley ya. Kalian bisa tarik garis nanti. Oke, kita tarik garis bersama-sama. Untuk yang 4A itu termasuk trolley. Dan move a wheelchair itu inclined plane. Terus yang C, move a shopping cart itu termasuk inclined plane. And then move a pile of books itu termasuk trolley. Kalian bisa tarik garis sesuai ini ya. Page 23 itu poin 5 itu ada read, underline the body parts is the text and label the picture. Disuruh menggarisbawahi bagian-bagian teks itu ya, dan mengisi pada gambar yang body parts itu yang kosong. Kalian bisa mengisinya. Yang nomor 1 itu a lever is a tool. A lever can move things. A shovel is a lever. It can move dirt. You can use your arm as levers. You can use your arm to pick things up. Yang kata dari nomor 1 itu cari kata yang dua kali disebut itu ada arms ya, itu kalian bisa garis bawahi dan jawabannya adalah arms. And next number 2 tongues are made of 2 levers. Tongue can grasp objects. You can use your hand and 2 levers. You can use your hands to grasp a ball. Berarti dia memegang benda itu menggunakan hands. Berarti kalian yang perlu digarisbawahi adalah hands, dan the answer is hands. And number 3, the last, a wedge is a tool. A wedge can push things apart. A knife is a wedge. You can use your teeth as a wedge. You can use your teeth to cut and glue on food. Berarti gunakan knife teeth ya. Okay, the answer is teeth. Okay, finish today for learning today ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini page 24 number 7, read, look, and fill in the blanks. Disuruh mengisi kalimat
di dalam kalimat itu masih ada yang kosong sesuai pilihan di atasnya ada liver and whiches. Oke, untuk yang nomor 1 termasuk whiches dan nomor 2 termasuk livers. Oke, kalian bisa tulis jawabannya. Dan pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih, thank you for your time, thank you for your attention. Jangan lupa sholatnya 5 waktu, sholat sunnahnya, sholat duhanya, tetap semangat, tetap belajar, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.